الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر للذنوب وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول بشرا أولي صدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وللأولياء تلهمني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة الغلم بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وللأولياء جندنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالهلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Seperti biasa kita bertemu kembali pada pengajian mingguan kita setiap hari Selasa di malam Rabu jam 9, bertepatan pada hari ini tanggal 9 September 2022 atau tanggal 10 Safar 1444 Hijriah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ni wadaraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baik, pada malam ini pertemuan kita yang ke-23. Sebelum masuk penjelasan kita masuk kepada adabul qada. Adabul qada'il hajah fil makanil mu'id li qada'il hajah. Sebelum masuk kepada adab menunaikan hajat, ini menunaikan hajat bahasanya halus, qadul hajah, maksudnya buang air besar, bab. Ya kalau Betawi ngomongnya Alhamdulillah dari Kalisoren bisa hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ada adab buang air besar di tempat yang telah ditentukan, seperti kamar mandi, WC umum, itu artinya udah disediakan. Ada adab di kamar mandi yang tidak disediakan, seperti di kali atau di padang rumput. Ya, kok bisa? Ya bisa aja kalau kita nggak ketemu WC umum, ya nggak ada tempat yang disediakan, ada adabnya juga. Nah, sebelum masuk itu kita masih menjelaskan, membahas di dalam sunanil istinja, ya, sunnah istinja kasirah, banyak, minha diantaranya nih. Ya, jadi nanti insya Allah ketemu dalam adab qada. Ini kita selesaikan dulu. Sunanul istinja, sunnah istinja kasirah, banyak. Ya, ini kan istinja cebol. Kalau masuk ke kamar mandi ada adabnya, belum tentu buang air kecil, belum tentu buang air besar, belum tentu. Ya, tapi ada adabnya. Apalagi kalau pada saat masuk kamar mandi dia memang ingin membuang hajat. Nah, kalau ini kan kita masih mengenai istinja, ya, baik dengan air maupun dengan batu. Subhanallah, ya, Islam mengajarkan malah dua sunnah yang dipakai, batu juga dan air juga. Kalau mau milih antara batu dan air, yang kita pakai adalah air tentunya. Batu di sini nggak harus batu, sesuatu yang keras, ya, yang benda padat maksudnya,
Ya, bukan hari keras saja, benda padat kemudian kasar, bisa sekarang, zaman sekarang tisu. Ya, maknanya apa? Ya maknanya setelah kita bersihkan dengan tisu yang udah diajarkan pada sesi atau episode atau pertemuan kita yang sebelumnya di 21, 22. Nah, itu ada ketentuannya, ada syarat yang berlaku. Dibersihin tisu, kan kotorannya udah hilang. Baru pakai air. Jadi tangan kita benar-benar tuh nggak megang kotoran. Subhanallah, ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita pakai air aja masih tuh berasa tuh di awal, ya, licin-licinnya, ininya tuh. Tapi kalau kita pakai gunakan yang sesungguhnya, pakai batu juga atau tisu juga, kemudian pakai air, ya, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ketemu tisu, tentunya air yang kita gunakan karena lebih afdol. Baik, sunnah istinja banyak diantaranya an yu'id dalma wal ahjar qoblal istinja, yaitu yang pertama menyiapkan air dan batu sebelum istinja. Minggu lalu sedikit tuh sunnahnya sudah Anda bahas berkali-kali. Gara-gara nggak kita siapkan air atau batu, ya, atau air dan batu, kita kalau kan memang pakai air dan batu dua-duanya kita sediakan. Tapi kalau memang air aja berarti air kita sediakan. Kok bisa? Kan di kamar mandi ada air? Ya belum tentu. Karena ini Anda merasakan waktu di pesawat. Ya udah rapi, udah apa, kita udah bersih. Gunanya kita dengan bersih kan kalau misalnya nanti di pesawat kita bisa sholat. Ya susah kalau kita ngambil di pesawat. Atau sebelum masuk pesawat, kadang-kadang lama itu nunggu. Bisa terjadi lama, ya delay lah dan sebagainya. Kita bisa sembahyang dulu. Ya, di tempatnya ada lounge kalau udah masuk bandara tahu. Nah, pada saat itu mau buang air kecil, masuk buang air kecil. Kalian juga pasti ngalamin di WC-WC umum. Pas masuk kita anteng aja, pikir ada semprotan, ada apa gitu kan. Pas nongkrong ternyata setelah kita mau istinja air kagak ada. Kerannya mati, rusak. Tisu nggak ada juga. Nah, makanya ketika masuk lihat ada air gak? Keran buka, nyala gak? Atau pakai yang hand shower itu nyala gak? Itu dulu. Makanya sunnah lah maka dipersiapkan. Jangan sampai kita udah keluar air kagak jalan. Untung buang air kecil, coba gue buang air besar. Mau ngelap pakai apaan? Tisu nggak ada, seben nggak ada. Masa kita incit pakai koko kan nggak mungkin. Nggak cebok, lebih parah lagi ntar. Bisa satu pesawat pingsan semua. Ya, kalau urusan pulang sih nggak apa-apa. Ini naik pesawat masalahnya. Ketinggalan udah ceritanya tamat. Nggak megang duit lagi, nangis di negeri orang. Tuh, siapkan air dan batu sebelum istinja. Kemudian al-itar, yaitu kita tahu sama-sama ganjil bilangannya. Enggak 3 kali ganjil. Kalau kita hitungannya 3 kali bersih, maka kita tutup dengan 5 kali. Kalau 5 kali baru bersih, kita tutup 6 kali baru bersih, kita tutup dengan 7 kali. Jangan digenapkan, tapi ganjil. Kemudian yang ketiga, al-istinja biyadil yusra. Istinja itu dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Tangan kanan untuk yang bagus, istinja tangan kiri. Nyomot-nyomot burung atau apa kotor-kotoran sampah, mungutnya pakai tangan kiri. Ya, tangan kanan untuk yang bagus. Baik, kemudian yang keempat, al-i'timad alal isba'il wusta fit dubur idza stanja bil ma. Beriktimat, ya, berpedoman kepada jari tengah pada dubur ketika istinja dengan air, ya, tentu dengan tangan kiri, ya, ceboknya pakai jari tengah. Kemudian sunnah lagi an ya'khudha farjahu baina isbaihi. Ketika mengambil farjinya, ini perempuan biasanya, ya, atau kita laki-laki juga, baina isbaihi, di antara 2 jari, yaitu sababah wal wusta, antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini pembahasan yang kemarin ya, karena Anda mau bahasnya tentang larangan di dalam kamar mandi nih. Kita sering nih, nggak diterangin ya di khutbah-khutbah atau di maulid-maulid, ya, jarang. Ada dalam kitab Buqyatul Mustarsyidin. Baik, kemudian takdimul ma' lil kubul, mendahulukan air di kemaluan depan, kubul kemaluan depan. Kenapa mendahulukan air di kemaluan depan? Likaila tatanajjas yaduhu asna'atan qiyatid dubur. Agar tidak menjadi najis, ya, tangannya
di tengah-tengah dia membersihkan dubur, karena dubur kan ada di belakang, kubul ada di depan. Jangan cebok dulu kemaluan belakang, nanti akhirnya airnya kena kelamin kita, apalagi perempuan. Ya, jadi najis. Jadi yang depan dulu yang dibersihkan, baru yang belakang. Kemudian sunnah lagi takdimul istinja alal wudu, mendahulukan istinja atas wudu. Nanti ada persoalan nih di dalam bab wudu. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Belum masuk nih, kita masih masa seputar najis, air. Karena ini adalah yang utama, fondasinya. Bisa emang mendahulukan istinja atas wudu? Iya memang harus, kita istinja udah selesai bersih baru wudu. Tapi bisa gak wudu dulu baru istinja? Bisa. Kan bukan buang air, istinja kan cebok. Kalau buang air pasti batal wudu kita. Paham ya? Dia habis istinja, habis buang air nih, keluar udah selesai, kan cebok. Dia nggak cebok wudu. Dia wudu. Nih misalnya nih fikih nih ya. Ini persoalan boleh PK, jangan panggil nggak pantas banget. Enggak jadi masalah nih fikih, soalnya bukan itu yang dibahas. Tapi lebih ya kepada masalah boleh atau tidak. Soal boleh boleh ya, paham nih ya. Nah, caranya gimana tuh? Ya ketika dia belum cebok, diambil wudhu, kemudian dipakai sarung tangan, baru cebok. Batal gak? Nggak batal. Kalau nggak pakai sarung tangan kan sentuh kelamin, batal. Tapi aneh aja ya. Tapi ini kalau fikih kan boleh atau tidak permasalahannya. Paham nih ya? Gitu. Cuma makanya sunnahnya apa? Mendahulukan istinja, biar cebok dulu, baru wudhu. Ya. Kemudian yang ke-8, dalku yadihi bil ardi wa ghusluha ba'dahu. Menggosok tangannya di bumi dan membasuh setelahnya, membasuh dengan air. Jadi kalau orang dulu ya kan masih ada pasir atau tanah. Jadi habis buang air selesai tuh tangannya, kalau sekarang udah pakai sabun, ya digosok tuh di bumi itu, di tanah. Kan tanah tuh sendiri kan. Kenapa kita bersihkan najis anjing? Salah satunya pakai tanah, karena dalam penelitian tanah itu menghilangkan ya najis, atau bukan najis lagi, kuman-kuman yang ada di liur anjing itu. Ya, makanya orang-orang dulu tuh anak-anak kecil mainnya sama tanah, maka nggak gampang sakit. Paham ya? Karena tanah itu ada bakteri-bakteri yang baik. Di tangan kita ada bakteri yang baik, ada bakteri yang buruk. Bakteri yang buruk itu tentu bahaya. Ya, tapi bakteri yang baik itu bagus untuk proses pencernaan. Prebiotik namanya ya, probiotik, gitu dah namanya. Ya, sampai ada minum-minuman yang dijual tuh, ya. Buat apa? Buat kelancaran usus. Nah, itu dari bakteri kan yang difermentasi, termasuk tape juga bagus. Nah, di tangan kita tuh ada dari Allah. Makanya cuci tangan yang disuruh sama Nabi. Cuci tangan subhanallah menghilangkan bakteri yang buruk, yang baik tidak hilang. Tapi kalau pakai disinfektan, pakai sabun, pakai apa lagi namanya, hand sanitizer, ya, itu kuman yang baik mati. Ya, tuh makanya anak-anak kampung dicuci tangan doang sama orang yang kerapian banget, cuci tangannya pakai segala macam hand sanitizer dan sebagainya, dimakan di jalanan, dia yang berak-berak, yang anak kampung enggak. Karena kuman baik itu akan melawan kuman yang buruk. Ya, udah ciptaan Allah udah ikutin sudah apa anjuran Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah, semuanya pasti ada kebaikan dari Nabi. Jadi Nabi itu bukan cerita akhirat aja, dunia kita ingin dibuat baik, sehat dan sebagainya. Ya, kalau untuk sunnah sih udah ketahuan deh, untuk cinta Nabi udah ketahuan. Tapi di lain itu adalah sunnah-sunnah Nabi, apapun bentuknya, itu tidak lain agar manusia yang dibimbing oleh Nabi, yang dikasih tahu oleh Nabi dari umatnya agar menjadi orang yang sehat, ya, sehat lahir, sehat batin. Kemudian yang ke-9, nadhu farjihi wa izarihi bil ma. Ya, sunnah juga dia menciptakan farjinya dan airnya dengan air agar tidak masuk rasa was-was. Karena orang kadang-kadang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini sarung tadi perasaan nggak basah kok jadi basah tuh, padahal dia bersih tadi, padahal udah rapi. Makanya kena cipratan air tangan kita, ya bukan sengaja ngajak untuk biar ketek, bukan, itu untuk menghilangkan was-was. Kemudian yang 10,
an ya'tiya bidu'ail ma'sur, kemudian mendatangkan doa yang ma'sur yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, yaitu apa? Ketika kita sedang istinja, bukan masuk kamar mandi nih, di istinja dalam hati aja kita baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikanlah hatiku minan nifaq, dari sifat munafik. Wa hassin farji, dan bentengilah farjiku, kemaluanku, minal fawahish, dari kekejian. Lihat Rasulullah sambil ngajarin bersihan di kemaluan kita, bukan hanya kita minta bersih aja kemaluan, tapi hati kita diminta sama Allah Ta'ala, ya meminta kepada Allah agar jangan jadi orang munafik. Ya Allah sucikan hatiku dari sifat munafik dan bersihkan kemaluanku dari kekotoran, kekejian, ya termasuk perzinahan dan sebagainya, itu kekotoran. Ya, baik. Nah, sebelum masuk kepada adab adab menunaikan hajat, buang air, ya nanti ada pakai sendal, sunnah lain. Itu pakai sendal bukan mainan orang kaya, bukan, sunnah Nabi. Ya, jadi kalau ke kamar mandi sunnah pakai sendal, ya. Tahu sendiri kan katanya ada cacing dan sebagainya masuk entar dari kuku-kuku itu. Iya, memang Nabi suruh sunnahnya pakai sendal. Baik. Nah, ini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya. Ini diterangkan waroda. Ini datang warid. Kalau warid datang dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annal busok alal kharid. Nah, ini yang jarang orang dapat nih. Bahwasannya meludah alal kharid, atas orang yang keluar. Keluar tuh maksudnya sedang buang air atau buang air besar, apalagi minasyaksi, dari seseorang. Seseorang lagi buang air, lagi buang hajat, dia meludah, yurisul waswas, mewariskan sifat waswas. Nah, jadi kalau kita waswas, gue dari mana waswas ya? Waswas. Nah, itu barangkali kita sering meludah ketika buang air besar. Wasofrotal asnan, dan menguningkan gigi. Gigi kita jadi kuning. Wayubtala fa'iluhu biddam, dan akan ditimpa yang mengerjakannya biddam, dengan darah. Maksud ini ada pendarahan. Ya, kita nggak tahu pendarahannya sebelah mana, nggak diterangkan di sini. Ya, sebaiknya kita jauhkan. Kemudian apalagi? Wasiwak, bersiwak halal kholak. Siwak memang disunahkan ketika mau berwudu, tapi jangan bersiwak, ya mau sikat gigi atau pakai siwak halal kholak ketika dia sedang menunaikan hajat, sempat lagi menunaikan hajat, ya jangan, ya bukan tempatnya. Kalau mau sholat iya. Ketika apa? Ketika dia sedang buang hajat. Yurisun nisyan wal ama, mewariskan sifat lupa dan kebutaan. Watulul qu'ud, lama duduk, ya lama nongkrong, apalagi duduk, ya kecuali kalau darurat, ya darurat tuh dalam arti memang nggak bisa jongkok, ya masalah kaki atau masalah apa, itu cerita lain lagi. Ini jangan lama-lama. Kalau memang buang airnya jongkok atau duduk, jangan lama-lama. Tapi sunnahnya yang sudah diajarkan nanti ada, ya iktimad, dia menyandarkan kakinya yang kiri, ya itu tuh menyandarkan kakinya yang kiri. Kan sunnahnya mesti begini nih, tuh, ya kaki kita di sini begini. Makanya kalau tempat toiletnya duduk susah, ya Anda kalau toiletnya duduk sampai begini-begini nih, karena kecil. Ya, maka kalau di hotel lagi cakep juga tuh, untungnya ada pegangan. Makanya kalau di kamar mandi yang udah rada tua bikin pegangan, jadi bisa megang. Makanya jangan lama-lama, tungguin sampai mules banget baru udah buang air. Karena kalau kelamaan, belum waktunya nongkrong, kelamaan atau duduk, ya memang nggak bagus. Ya dalam kedokteran juga jangan duduk. Kan orang kaya sih duduk semua sambil baca koran. Kalau sekarang sambil main HP, pakai ada TV lagi. Ya, jangan. Tulul qu'ud, kelamaan duduk, fihi, di dalam buang hajat, kan dinaken tuh kelamaan diduduk. Yurisul yurisul wajah al-kabad, mewariskan daripada penyakit jantung, wal bawasir, dan penyakit ambeien. Ya, tuh itu sebab-sebabnya. Ya, kelamaan duduk atau kelamaan nongkrong. Beda memang kalau nongkrong sama seperti itu. Kalau nongkrong itu ngebuka banget, pegang deh. Ya, itu kita bikin megar. Ya, kalau keluar ditekan kelamaan, ya udah entuh kurang serat, jadinya akhirnya bisa ambeien.
Ya, makanya nggak boleh kan kita diajarin Nabi kelamaan duduk. Pasti kalau iklan ambeien karena kebanyakan duduk. Ya. Nabi lebih banyak diri daripada duduk. Ya, sembayang aja diri bisa berjam-jam sampai kakinya bengkak. Kalau kita kebanyakan kaum rebahan. Ya, makanya jarang sehat gitu. Nabi banyakkan jalannya, jalan-jalan. Kita sehat nih kalau di Mekah dan Madinah, subhanallah ya. Karena 5 waktu ke masjid. Masjid ini lumayan 300 meter. Apalagi waktu di Hotel Palestina dulu ya, pakai yang agak murah 1 kilo. Ya, 1 kilo sama abahannya almarhum. Kuat subhanallah. Ya, dia kakinya pada meluang. Abah enggak meluang subhanallah. Ya, gitu. Kalau kita di sini udah ya begitu lagi, ya itu perasaan sehat subhanallah. Ya, makanya memang orang dulu tuh sehat-sehat begitu, kerja dia ke kebun dia jalan, kemudian dia ke masjid jalan, jauh kan, jauh sampai Nabi sunahkan kalau Jumat aja lewat jalan yang lain, jalan perginya ke sini, pulangnya lewat yang lain. Ya, subhanallah. Makanannya alami. Kalau sekarang makanannya udah instan, jarang bergerak. Ya. Inilah ya memang sudah beda. Tapi ini kita tahu dari kitab-kitab alhamdulillah. Jadi kelamaan duduk mewariskan penyakit jantung, wajak kabit ya. Penyakit sakit dada atau sakit ini nih apa namanya kabit itu kan jantung. Wal bawasir dan penyakit bawasir yaitu penyakit ambeien. Wal imtikhad beringus. Gitu ya kayak kita nyempratin ingus atau gitu ya. Yurisus samam mewariskan budak. Jadi lagi buang air nyempret, enggak pakai buang air aja kita nyempret aja kuping beng. Kalau lagi pilek tuh kita semprotin atau kita ini kelamaan bisa budak. Budak dalam arti budaknya sih enggak permanen. Nah, tapi kalau lagi buang air diusahakan ya jangan karena mewariskan daripada somam yaitu budak. Ya. Makanya somam ini ya ada dulu orang alim besar wali Allah taala namanya Hatim Al-Asom ya dijuki Al-Asom. Kenapa Asom si budak? Saking apa dijulukin budak? Karena dia waktu dagang yang belanja perempuan. Perempuan ini belanja kentut. Ya perempuan kentut, malu kan? Apalagi di depan orang nggak kenal. Itu Hatim Al-Asom belaga nggak dengar. Gitu. Pak belanja Pak? Hah? Gitu kan kentut tuh dia. Jadi belagak budak untuk nutupin aib itu perempuan. Ya, kalau kita kentut lu. Ya, lihat sampai begitunya tuh. Jadi kalau kita mau ikutin akhlak ulama nggak usah yang besar-besar. Yang begitu-begitu tuh. Itu Nabi begitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Ya kenapa orang akhirnya berdalil habis makan mesti wudu batal padahal makan itu nggak batalin wudu karena ada kisahnya. Jadi lagi ngumpul begini nih, lagi makan-makan tuh biasa kayak kita makan kebuli, waduh bau perengus, bau kentut ya. Ya sama, sahabat kan manusia sama ya, sama seperti kita. Artinya siapa nih yang kentut nih? Kurang ajar banget, ada Nabi. Ya, Nabi tahu sih bang kentut. Ya, gitu. Nabi nggak kasih tahu orang enggak. Ya, sahabat nggak ada yang mau ngaku, siapa yang mau ngaku malu kan? Ya, apalagi depan seorang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mau ngomong malu, dia nggak ngomong gimana ya udah. Ya, akhirnya kata yang lain-lain ini semuanya ngumpul, ya udah ntar juga ketahuan. Dari mana ketahuannya? Ntar kan sembayang nih di sini. Ya, ntar juga yang ngambil wudhu dia berarti yang kentut. Gitu. Kan orang-orang Masya Allah kan sama wudhunya daim ya bisa bertahan. Kita lihat ulama-ulama aja dari wudhu isya sampai dari maghrib isya sampai subuh ya. Kita juga ketahuan siapa yang ini yang ngambil wudhu ke belakang juga dia ngentut. Ya. Nabi saking bijaknya, Nabi bilang siapa yang tadi habis makan daging onta maka berwudhu lah. Ya, saya tahu makan kebuli ibaratnya nih kita kebuli di sana sih waktu itu bukan kebuli, ibaratnya kebuli udah tahu pakai kambing. Kalau kita suruh makan yang makan kebuli pakai kambing suruh wudhu semuanya wudhu maka selamatlah orang itu. Ya itu sifatnya itulah Rasulullah SAW ya nggak menyakitin ya pernah diundang dikasih makan anggur Nabi makan pahitnya asem banget itu ini orang bukan nyakitin Nabi nggak tahu ya saking cintanya sama Nabi begitu sahabat-sahabat makan
Ya, asem banget, sama Nabi dihabisin. Ya, sahabat-sahabat tumben biasanya Nabi bagi-bagi. Tumben dihabisin gitu. Kenapa? Untuk menutupi orang ini. Sebab kalau dimakan ini, wah pasti asem banget. Gitu. Ya pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha juga pernah salah masukin gula jadi garam. Diminum sama Nabi sampai habis. Ya, kata Siti Aisyah, tumben biasanya minum setengah. Nabi kan begitu. Ya, romantisnya minum setengah, setengah dikasih istrinya gitu. Ya. Takut nanti istrinya malu. Ya, kalau ini salah ngasihnya gitu. Ya, subhanallah. Itu. Jadi kalau mau sifat-sifat wali-wali Allah Ta'ala diantaranya nggak gampang, bukan nggak gampang, nggak pernah menyakiti hati manusia, bahkan menutup aibnya. Ya. Baik. Ini Hatim Al-Asom gitu tuh, ngumpetin apa daripada aibnya orang perempuan itu yang kentut di depan dia. Kemudian watahrikul khatim, menggerak-gerakan cincin. Nah, yang lagi buang air punya cincin jangan dimain-mainin nih. Ya, ini menurut keterangan kitab nih ulama. Ya'wi ilahi syaiton, setan akan menempati di tempat cincin itu. Ya, jadi kalau misalnya ngobatin orang tuh cincin ada hadamnya gitu, wah jangan enggak Pak, saya enggak isi kok ada hadamnya, jangan-jangan itu sering main cincin kali di kamar mandi gitu aja. Kan ini salahnya bocoran ini di sini. Bocorannya. Ya, al-khatim, tahrikul khatim, menggerak-gerakan ya cincin. Ya'wi ilahi syaiton, menempati atasnya saya. Watakallum ya, berbicara. Takallum bila darurat, berbicara tanpa ada darurat, tanpa ada kepentingan. Tanpa ada kepentingan. Kalau di kepentingan boleh. Inti di kamar mandi nih lagi buang air, lupa kompor dimatiin. Bahaya nih inti tahu. Boleh gak? Boleh, teriak aja dari dalam karena ada kepentingan darurat. Kalau nggak ada darurat jangan ngobrol. Ambil buang air ngobrol bini. Kebetulan tuh dapur deket. Biasa dapur dekat kamar mandi, di ngobrol sama bininya. Ya, ada juga kamar mandi yang begitu tuh, sampingan, di ngobrol. Ya, ini adab. Ya, jadi kalau buang air tenang, jangan ngobrol. Ngobrol tanpa ada kepentingan, tuh bila darurat. Ya, berarti kalau ada darurat nggak apa-apa, darurat. Kalau tidak ada darurat jangan. Kenapa? Yurisul makta, mewariskan kebencian. Ya. Wagatul qamali, yaitu membunuh kutu. Ya, di sini nggak dibilang kutu rambut atau apa. Dalam kamus komel itu kutu. Ya rata-rata sih itu kutu rambut. Ya bisa kutu busuk atau apa. Dia bunuh tuh kutu. Yabitu ma'ahu syaiton arba'ina lailah. Akan menempatinya, akan bersama orang tersebut syaiton selama 40 malam. Yunsiyahu zikrullah, akan melupakannya daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati juga kita kalau udah ihram. Ya, kalau kita udah ihram, udah pakaian ihram, ya baik umroh ataupun haji, dilarang membunuh ya binatang. Itu nanti di sana lalat banyak atau apa, inter iseng lagi. Ya, kan kita kalau lagi melakukan ihram begini bukan kayak sholat. Kalau sholat kan memang selesai, udah salam. Tapi kalau ihram kita bisa makan dulu, bisa ke kamar mandi dulu. Paham nggak? Biasa gitu, dari Madinah kan jauh ke Mekah. Bisa 400 lebih, 400 km jarak Jakarta Semarang. Nah itu biasanya ke hotel dulu tuh, taruh barang dulu. Kan emang bawa-bawa barang. Ya, karena pindah udah dari Madinah ke Mekah. Ya, bawa-bawa barang ke hotel dulu, makan dulu. Ya, hati-hati yang kena dietnya besar tuh, pelanggaran besar. Dia berjima sama istrinya. Di ke hotel makanya betul-betul kasih tahu tuh, ya. Taruh sebentar balik lagi. Itu godaan, sebab sesuatu yang berat itu pasti godaannya berat. Bisa-bisaan dengan nafsu main bininya jadi nafsu. Makanya buru-buru langsung ke tempat makan makan isi udah makan udah selesai, mau istinja udah selesai, ya mau ke belakang buang hajat udah selesai, bareng-bareng deh langsung kemana? Menuju Ka'bah, langsung tawaf. Ya, habis tawaf dia sholat sunnah tawaf, selesai itu kemudian dia sa'i selesai potong rambut kelar. Segitu doang udah. Nah, kalau haji tambah apa? Jumroh, mabit di Mina, lontar ya, itu. Baik, ya. Jadi pekerjaan ihram umroh itu sebentaran doang. Kalau dijalani langsung 7 kali, sa'i 7 kali selesai. Ya, cuma lumayan bisa 2 jam. Maka persiapan biar kuat. Ya, kalau depan Ka'bah, kalau yang jauh kan bisa
1 kilo, itu 7 kilo. Di sini aja jalan ke Alfa 200 meter aja pakai motor. Belum sa'i lagi. Ya, makanya kalau belum umroh atau mau haji, biasain jalan kaki. Ya, kalau enggak ntar melintir. Ya, gitu. Belum lagi kalau inti bawa orang yang sakit atau apa, ya waktu Milan itu. Yang keduanya pakai kursi roda. Kalau yang waktu pertama capek juga, ya megangin begini. Cuma itulah di sana rahasia Allah Ta'ala luar biasa. Kalau kita minta kekuatan maka kuat. Kalau kita minta biar sehat, sehat insya Allah. Ya. Tapi tetap ya jangan gampang-gampangin. Wah gampang tadi suruh jangan. Ya karena memang pekerjaannya berat. Apalagi haji. Makanya dibutuhkan apa? Manis tatoa, yaitu mampu uangnya, mampu fisiknya. Maka jangan tungguin nanti udah 70, 80 baru ntar gue kalau udah tua baru mau haji 80. Jangan. Ya, ntar akhirnya tinggal nama doang kan rata-rata kalau yang banyak meninggal yang di atas 70-an. Ya, selagi kalau ada uang, ada rezekinya, ya. Cuma sekarang 25 tahun ya. Makanya minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, Allah merzukna dolaran. Ya, mintanya dolar yang banyak ya Allah 300-400 juta pakai haji furoda aja besok langsung berangkat. Gitu. Ini punya duit, besok haji nih, langsung berangkat pakai haji furoda. Ya, haji khusus NH plus ya 2,5 300 nggak apa-apa biarin. Ya, kalau nunggu yang regional ya, reguler ya. Berapa? 25 tahun. Sekarang Anda 50. Ya udah aki-aki 75. Udah 75 ada peraturan nih, Bapak udah di atas 60. Ya, udah nggak boleh lagi katanya. Duit gua kesimpan. BBM naik juga. Aduh. Ya, lucu dah dunia. Ya, udah dah ngomongin itu dah. Ngomong itu jadi pegel gitu ya. Ya udah ngomongin agama udah paling enak ajaran Rasulullah SAW. Ngomongin dunia sama orang-orang dunia bikin pegel. Kemudian takbidul ainai yurisul nifaq, memejamkan kedua mata ketika buang air, mewariskan kenifakan. Ya, jadi ini dilarang sampai begini. Padahal kalau di dalam ilmu kesehatan memang nggak bagus memejamkan mata. Ya, tanya orang-orang yang sudah melahirkan. Ya, di bidan-bidan itu kalau ketika lagi ngeden ya, kalau yang bapak-bapak pernah nyaksikan kan langsung ya pasti sama bidannya, bu jangan merem bu, nggak boleh. Makanya kalau lihat film kan melek, emang melek. Bukan nantangin, emang nggak boleh merem, sebab kalau merem ada sarafnya yang putus, matanya bisa buta. Ya, antara yang udah punya istri begitu. Kemudian pinggulnya jangan dinaikin, gitu tuh bidan. Aneh kan anak 4. Ya, walaupun gemeter-gemeter dengerin bidan ngomong begitu. Pinggul jangan diangkat sebab begitu diangkat vaginanya jadi kecil, jadi robek nanti lebih gede. Ya, subhanallah. Ya, yang diangkat itu ntar khusus orang dewasa. Itu kalau udah nikah, ya. Kalau lagi nguarin anak jangan diangkat. Kalau mau ikutin Siti Maryam, ini yang diikutin sama orang-orang sekarang mau bule-bule. Ya, cuma dipakai air sama dia. Jongkok sama seperti orang buang air besar. Ya kan? Dia pada jongkok begini tuh. Cuma di kaki dua ini begini. Lihat proses itu yang melahirkan zaman sekarang. Padahal itu diajarkan ya sama orang-orang terdahulu dan dijalankan oleh Siti Maryam radhiyallahu anha ya, yang beliau dalam kesendirian melahirkan anak. Nah, satu, keduanya lagi masalah free kalau ini otak masalahnya main pikiran, mindset. Ya, mindsetnya ini nih, ya. Ketakutan karena dibicarakannya apalagi masih perawan ketika udah nikah, ya entah ngelahirin sakit lu, ntar begini lu, begini. Bukan dikasih tahu ada Allah, jalannya Allah, sendirian aja bisa. Enggak, jadi takut. Jangankan ngelahirin, pengantin baru aja yang ketakutan. Kesian yang laki. Iya, sampai ketakutan. Nah, mindsetnya begitu. Jadi akhirnya keluar anak susah. Padahal orang sekarang nih banyak banget ngelahirin di WC diem-diem. Padahal dari perbuatan na'udzubillah min dzalik bisa itu sendiri tanpa bidan ngelahirin di kamar mandi dibuang, tapi na'udzubillah min dzalik. Kita nggak bicara perbuatannya na'udzubillah, tapi dalam arti kok bisa dia? Padahal dia dimurkai Allah. Perbuatannya na'udzubillah, nggak mungkin orang diam-diam ngelahirin kalau perbuatannya yang baik, nggak mungkin. Perbuatan yang
Terlarang. Dia malu kan bunting. Ya, kelihatan orang ditutup-tutupin, napas mules, akhirnya dia ngelahirin kadang di WC atau di mana gitu. Sampai naudzubillah dibuang itu bayi. Ya, lebih dari binatang manusia sekarang, udah perbuatannya naudzubillah, zina, dia membunuh lagi. Ini tapi kita bicara orang yang begitu aja bisa ngelahirin sendiri. Nggak disiapin-siapin, nggak dibidan. Ada Allah dengan sifat rahmannya. Tetap Allah tolong. Ya, kenapa kita yang orang beragama jadi ketakutan? Ya, sampai ada nggak mau nikah karena takut lahirin anak. Ada yang begitu. Ada yang anaknya satu aja takut lahirin, ya gitu. Kecuali ada darurat. Ya, dalam Islam darurat beda lagi. Seperti ada sesuatu yang tidak memungkin lagi untuk melahirkan, beda lagi ya ceritanya. Ya, jadi kalau segar nggak ada apa-apa fisik dan sebagainya, ya apalagi anak pertama atau yang baru pengantin, jangan pernah ditakut-takutin dengan sesuatu hal sama anak kecil. Kalau dari kecil ditakutin sunat, sampai gede takut sunat. Sampai 9 tahun, 10 tahun nggak mau sunat. Karena sakit. Tapi kalau nggak pernah ditakutin, halusinasi dengan hal-hal yang nggak takut, ya alhamdulillah ini anak-anak Anda pada ya berani untuk sunat. Ya, jadi jangan pernah kita ditakutin hal-hal. Inilah yang terjadi di zaman sekarang. Orang sekarang bukan ditakutin sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, ditakutin sama setan. Akhirnya takutnya sama setan bukan sama Tuhan. Sama Allah. Sama Allah pada berani. Sama setan takut, padahal belum tentu ada. Ya, gitu ya. Nah, baik. Apalagi memejamkan mata sudah ya. Wa ilqa'u hajaril istinja, membuang batu istinja ya. Jadi habis istinja yang pakai batu nih, batunya main buang aja. Alal kharid, atau seorang yang sedang buang air. Yuri suryah ya, mewariskan angin ya. Angin tuh riyah ya, mungkin seperti kentut-kentut mulu. Ya, ada juga orang yang kentut karena masalah lambung ya gitu. Wa ikhrajul asnan, mengeluarkan gigi ya. Giginya dikeluarkan gitu tuh ya. Wa ja'ala ra's baina yadain, dan menjadikan kepalanya di antara dua tangannya ya, itu berpangku. Ini nggak boleh ya, adab ya, lagi ngaji jangan begini, nanti suka nih ya, nggak boleh nih ya. Di sekolahan juga dulu di SD diomelin ya, itu sifat orang malas. Nah ini lagi buang air ya, gimana ya. Gitu deh, gini kali ya, kali ini juga nggak tahu ikhrajul. Iya, masalahnya di sini ngikutin ikhrajul asnan, ngeluarin gigi. Wajah ala ros, dan menjadikan kepalanya baina yadain, di antara dua tangan. Dua tangan begini apa begini, pokoknya di antara dua tangan gitu tuh. Itu. Dia lagi bengong kali ya. Yuksil galba ya, mengeraskan hati. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang bangsa dinasihatin orang susah nih. Yuksil galba. Wa yudhibul haya, menghilangkan malu. Wa yurisul baros, dan mewariskan penyakit belang. Ya, baros penyakit belang, semacam kayak penyakit apa namanya, kusta ya. Wal istinad ilal haid, bersenderan sama dinding ya, dibuang air nyender gitu sama dinding ya. Nyender gitu kali ya. Ya, atau yang duduk kali ya, duduk di nyender gitu ya. Ini sih di kafe ini begini. Sampai di tempat buang air. Tapi subhanallah ini diterangin sama ulama subhanallah. Wal istinad ilal haid, dia bersenderan sama haid ya, haid sama dinding. Yuzhibu ma'al wajhi, menghilangkan air muka. Aura muka itu, air mukanya hilang ya. Air muka ada loh ya. Kalau air muka hilang tuh orang perasaannya kagak enak aja. Ya, lihat kalau air mukanya ulama, lihat asik gak? Asik dilihat. Ini menghilangkan air muka. Wayanfuhul batan, dan ya jadi kembung. Yanfuhul batan jadi penyakit kembung ya. Jadi kembung bukan hanya masalah perut aja, tapi masuk juga masalah orang kalau buang air nyender. Intaha, selesai, min Bughyatil Mustarsyidin, dalam kitab Bughyatil Mustarsyidin ya. Baik, selesai sudah. Insya Allah nanti
minggu depan panjang umur, sehat afiat. Adabul qada'il hajah, adab buang air besar fil makanil mu'id, pada tempat yang telah disediakan li qada'il hajah, untuk buang air. Yaitu diantaranya lubsul na'lain, yaitu memakai sendal, satur ra's, menutup kepala. Anak akuin menutup kepala ini ya suka susah anak ya, tapi Anda mau jalankan kan ini salah satu sunnah. Tapi kalau pakai sendal alhamdulillah. Cuma nggak pakai sendal kalau di tempat orang, ya orang yang nggak ngerti kan nggak nyediain sendal, kita mau pakai sendal nggak enak. Ya, jadi biasakan kita ada sendal kamar mandi. Orang dulu ada namanya bak ya, itu gunanya gitu, karena kan ada cerita yang sambil jalan itu buang bakyak. Ya, gitu setan. Satu ro'as, nah itu nutup kepala. Nah itu yang Anda lihat dari guru-guru Anda, Sayyidul Walid. Nutup kepala di sini mesti bukan pici aja, ya Anda lihat pakai handuk ditutup gitu. Tapi ini ketika buang hajat, bukan masuk ke kamar mandi. Kalau kamar mandi pakai pendek ntar mandi gimana? Ya, mau picinya pasah. Ya, lagi wudhu aja dibuka. Ya, Habib Umar bin Hafiz aja kan ada videonya dibuka. Nanti basuh ini gimana? Jangan kerapian banget mau wudhu masih pakai pici, jangan. Biasanya ntar jatuh akhirnya. Ya, Anda kadang-kadang buka ini karena Anda pernah pakai tutupan begini, lagi ini jatuh akhirnya nggak kepake. Jatuh pluk kayak tempat kencing. Ya, jadi tutup kepala ini usahakan bukan pici kita yang buat sholat. Ya, kita sediakan kain-kainan atau seperti semacam Anda sudah beli gitu apa pici-pici yang bukan buat sembahyang dah. Pokoknya ada tutup kepala, apalagi lagi buang air besar. Kenapa itu? Itu sunnahnya, makanya siram badan juga. Karena uapnya ini nih bau, nempel, paham nggak? Ya, ini kan apalagi perempuan yang panjang begitu. Coba deh, apalagi buang airnya kan macam-macam kadang-kadang. Ada yang baunya enakan, ada yang baunya kagak enakan. Perut ini kan subhanallah. Ya, habis buang air jajal, habis buang air ini masih pakai koko yang rapi gitu kayak habis sholat, ini rambut. Terus habis itu duduk dekat orang kayak bau tahi. Karena masih nempel kayak minyak wangi, kan berasap dia. Aromanya gitu, aromanya ntar sih hilang. Ya, sampai begitunya tuh ya. Islam luar biasa. Ya, menjaga kebersihan luar dalam ya, ajaran Habibuna Muhammad. Ya, nanti kita akan terangkan juga zikir-zikirnya bismillahirrahmanirrahim inni a'udzubika minal hubusi, tambahin wa minarijis najis ya, juga minta dari perlindungan setan dan juga perlindungan dari najis ya, jangan sampai terkena najis. Masih banyak nih nanti tentang ini, mudah-mudahan ya kita bisa amalkan ya, karena ini berguna dan juga supaya meningkatkan kualitas ibadah kita karena kita menggunakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibadallah rijalallah ya salat li ajlillah.